A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wama adraka mat-thariq. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baynis sulbi wat-tara'ib innahu 'ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sadaq innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit memberi pengetahuan tentang membaca Al-Quran dapat meningkatkan kecerdasan otak sampai dengan 80%. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Becky Sansabila, mahasiswa program studi psikologi Islam IAIN Salatiga. Langsung saja ya. Jadi, menurut penelitian, membaca Al-Quran itu sehabis maghrib dan juga sehabis subuh itu dapat meningkatkan kecerdasan otak sampai dengan 80%. Nah, karena di sana ada pergantian dari siang ke malam dan juga dari malam ke siang. Di samping itu juga ada 3 aktivitas sekaligus, yaitu membaca, melihat, dan juga mendengar. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada lagi bacaan yang dapat meningkatkan terhadap daya ingat dan memberikan ketenangan kepada seseorang kecuali membaca Al-Quran. Dr. Al-Kolbi melalui penelitiannya di klinik besar Florida, Amerika Serikat berhasil membuktikan hanya dengan mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran, seorang muslim, baik mereka yang berbahasa Arab maupun tidak, dapat merasakan perubahan fisiologis yang sangat besar dan juga dapat menurunkan depresi, kesedihan, memperoleh ketenangan jiwa, menangkal berbagai macam penyakit. Nah, ini itu merupakan pengaruh umum yang dirasakan orang-orang yang menjadi objek penelitiannya. Dari hasil uji cobanya ini, ia memberi kesimpulan bahwa bacaan Al-Quran berpengaruh besar hingga 97% dalam melahirkan ketenangan jiwa dan juga penyembuhan penyakit. Ada juga penelitian lain oleh Muhammad Salim yang dipublikasikan oleh Univ Boston. Nah, objek penelitian beliau itu terhadap 5 orang yang bersukarelawan menjadi objeknya, yang terdiri dari 3 pria dan juga 2 wanita. Kelima orang tersebut itu sama sekali tidak mengerti bahasa Arab dan mereka tidak diberitahu bahwa yang akan diperdengarkan adalah Al-Quran. Penelitian yang sudah dilakukan oleh sebanyak 210 kali terbagi menjadi 2 sesi, yaitu membaca Al-Quran dengan tartil dan membacakan bahasa Arab yang bukan dari Al-Quran. Dan ternyata kesimpulannya, responden ini mendapatkan ketenangan sampai 65% ketika mendengarkan bacaan Al-Quran dan mendapat ketenangan hanya 35% ketika mendengarkan bahasa Arab yang bukan dari Al-Quran. Al-Quran memberikan pengaruh besar jika diperdengarkan kepada bayi. Nah, menurut penelitian Dr. Nurhayati dari Malaysia, bahwa bayi yang berusia 48 jam
yang kepadanya diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran dari tape recorder menunjukkan respon tersenyum dan juga menjadi lebih tenang. Jika bayi mendengarkan musik klasik, dapat mempengaruhi kecerdasan intelektual atau IQ dan kecerdasan emosi atau EQ seseorang. Nah, bacaan Al-Quran ini lebih dari itu, yaitu selain mempengaruhi IQ dan EQ, bacaan Al-Quran juga dapat mempengaruhi kecerdasan spiritual atau SQ. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak yang salah. Dan juga semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat untuk semuanya yang mendengarkan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.